Barisan aritmatika dan geometri. Materi yang akan dipelajari di pertemuan hari ini itu apa aja, yaitu barisan aritmatika, kemudian barisan geometri, dua ini ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, pola dan barisan aritmatika itu ciri-cirinya gimana sih? Kan pola itu kan biasanya ada suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, dan seterusnya sampai suku ke N ya. Di SMP dulu kan pernah kan, kita review bentar. Di mana pola bilangan adalah aturan suatu barisan bilangan yang dipisahkan oleh tanda koma. Nah, barisan bilangan adalah bilangan yang ditulis secara berurutan. Ini urut nih, berdasarkan pola atau aturan tertentu. Jadi kalau pola itu aturannya, kalau barisannya berarti penulisannya yang secara berurutan. Sesuai dengan polanya. Anggota barisan bilangan bisa ditulis dengan ini tadi ya. Sedangkan untuk barisan aritmatika itu adalah barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap ya, antara U1 U2-nya kan sama dengan U2 U3 nih, selisihnya sama. Dan seterusnya, tiap sukunya itu berselisih sama. Nih, bisa diingat ya terkait barisan aritmatika ya. Polanya itu memiliki suku selisih suku yang tetap. Bisa diingat? Teman-teman? Ada yang tanyain dulu sebelum di screenshot? Kalau udah jelas, Raffi? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sambil di screenshot ya, nanti kalau kecepatan bilang aja. Nah, contohnya polanya gimana nih? Misalkan nih, ada bulan Juni 2017. Perhatikan barisan bilangnya terbentuk di samping. Nah, kalau bentuknya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke bawah nih ya. Nah, itu kan berarti selisihnya masing-masing suku 1 kan. Ini juga sama nih kalau ada yang 1, 8, 15, ini cuma yang hilang. 22, 29. Ini kan juga selisihnya sama ya. Selisihnya masing-masing 7, ini juga termasuk barisan aritmatika nih. Begitu juga yang ini. Nah, walaupun miring juga sama nih. Ini kan selisihnya masing-masing 6 ya. Itulah barisan aritmatika. Tuh. Persamaan tadi itu sama-sama memiliki selisih yang sama kan. Kayaknya tadi yang tadi di blok tadi itu termasuk barisan aritmatika. 5, 6, 7, 8 ini kan selisihnya 1. 1, 8, 15 ini kan selisihnya 7. 2, 8, 14 ini kan selisihnya 6. 6, 14 ini kan selisihnya 8 ya. Ini kan persamaannya memiliki selisih yang tetap kan. Maka inilah ciri-ciri barisan aritmatika. Itu ya. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Sambil di screenshot ya. Ini bahasa yang terbentuk ini disebutin tadi nih. Apa aja kan nih. Nah, kan selisihnya sama. Di mana selisih dua suku berurutan pada setiap barisan tadi selalu tetap. Selisih ini disebut dengan beda. Barisan bilangannya demikian dinamakan barisan aritmatika. Ya. Sehingga secara umum barisan aritmatika didefinisikan sebagai berikut. Misalkan UN-nya itu menyatakan suku ke N suatu barisan, maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika jika UN plus 1 dikurangi UN selalu bernilai tetap untuk setiap nilai N. Kan tadi U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2, sama-sama 1 ya.
Misalkan U4 dikurangi U3 kan sama dengan U5 kurangi U4 sama-sama 7. Tuh. Dimana selisih tadi disebutnya beda. Maka bisa kita tulis rumus B atau beda itu UN plus 1 dikurangi N. Ini rumus bedanya dulu. Tuh, silakan di screenshot. Ini materi SMP. Pada ingat kan ya? Nabil? Ingat? Nabil? Nabil ingat? Dikit. Dikit. Nah, kita review lah dikit, biar tambah ingat. Dari screenshot, maaf. Ya, sudah. Oke. Lanjut. Nah, jika suku pertama bahasa matematika adalah A dengan beda B, suku pertamanya A, kalau dijumlahkan dengan B, maka menjadi suku kedua kan. Kalau jumlahkan lagi dengan B, berulang terus, maka jadi suku ketiga, tambah B lagi suku keempat, dan seterusnya sampai N-1 nih, suku ke N-nya, berarti N-1B, itu maka suku ke N. Dari sini kita dapat rumusnya. Nah, rumusnya ini. Dimana suku ke N itu sama dengan A ditambah N-1B. Nah, kelihatan ya. Kalau suku pertama kan cuma A aja. Suku kedua A tambah B nih. B-nya itu kan cuma 1 ya. Kalau 2 itu 1, berarti 2 kurang 1. Kalau suku ketiga kan 3 nih. 3 itu 2B, 3 kurang 2. Maka kalau suku ke N, maka ini N-1. Nih, dapat rumusnya itu dari sini aslinya yang SMP dulu. Tuh. Dimana keterangannya A sebagai suku pertama, B-nya itu bedanya atau selisih tiap sukunya. Tuh, silakan di screenshot. Udah, Sofi? Sudah, Kak. Oke. Contohnya. Diketahui bahasa matematikanya U3 sama dengan 3 dan U8 sama dengan 13. Tentukan suku pertama dan bedanya. Yang B, tentukan suku ke-50-nya. Berarti kita jabarkan dulu nih. U8 itu kan sama dengan A ditambah 7B ya. A tambah 7B itu berarti U8-nya 13 sama dengan 13. Sedangkan U3 itu kan A ditambah karena 3 berarti 2B ya. Itu sama dengan 3. Dengan eliminasi, maka A-nya habis, maka dapat 5B sama dengan 10. Maka dapat B-nya 2. Berarti suku pertamanya dari B-nya 2, dari B-nya 2, kita substitusi ke sini ya. Kita substitusi ke sini nih. Ke yang dikit aja nih ke sini. Berarti kan A ditambah 2 kali 2 sama dengan 3. Maka dapat A sama dengan 3 kurangi 4. Itu min 1. Ini ya. Terus B-nya kan suku ke-50 nih. Suku ke-50 berarti kita pakai rumus UN-nya tadi. UN sama dengan A ditambah N-1B. Berarti U50 sama dengan min 1 tambah 50 min 1 kali 2. Berarti min 1 tambah 49 kali 2. Berarti min 1 tambah 98. Itu hasilnya 97. Bisa dipahamin? Raffi? Jelas? Jelas, Kak. Oke. Tuh, silakan di screenshot. Udah, nama?
Sudah. Oke, lanjut. Masih ke barisan aritmatika, yaitu berkaitan dengan suku tengah atau nilai tengah. Barisan bilangan yang memiliki suku tengah apabila banyak sukunya ganjil. Jadi barisan bilangan itu bisa punya suku tengah jika banyak sukunya ganjil atau n-nya itu ganjil, n-nya bilangan ganjil. Jika suku ke T adalah atau UT itu merupakan suku tengah, maka banyak suku tengah itu bisa kita rumuskan 2T-1. Dan suku terakhirnya itu suku ke 2T-1. Jadi UN-nya itu 2T-1 ya. Istilahnya gini ya, UN-nya itu sama dengan U 2T-1. Karena N-nya sama dengan 2T-1. Sehingga diperoleh hubungan UT itu sama dengan setengah U1 tambah U2T-1. Atau bisa kita tulis setengah U1 ditambah UN ya. Sama. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Oh. Karena U2T-1 merupakan suku terakhir atau UN-nya, sedangkan A itu suku awal, U1 itu suku awal, maka kita bisa tulis rumus yang lain juga bahwa setengah U awal tambah U akhir. Atau bisa juga setengah A ditambah UN. Kan U1 tadi A kan. Itu rumusnya bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Itu terkait suku tengah suatu barisan aritmatika. Jelas, Sofi? Terkait suku tengah? Boleh dijelasin ulang nggak, Kak? Nah, nilai tengah atau suku tengah, tadi kan suatu barisan aritmatika itu bisa memiliki suku tengah jika n-nya bilangan ganjil atau sebanyak sukunya ganjil. Jika suku ke T atau UT merupakan suku tengah, maka banyak sukunya, berarti n-nya tadi ya. N-nya itu 2T-1. Ini tuh berarti n-nya nih. Itu tuh n-nya. Dan suku terakhirnya adalah U2T-1. Makanya kan bisa tulis UN sama dengan U2T-1. Sehingga diperoleh hubungan UT itu rumusnya setengah U1 tambah U2T-1. Atau bisa tulis setengah U1 tambah UN. Tadi kan U2T-1 kan suku terakhir. Atau UN tadi ya. Sedangkan apa namanya U1 itu kan merupakan suku awal. U awal. Maka bisa kita tulis rumus ini itu jadi ini. Setengah U awal tambah U akhir. Atau bisa juga setengah U awal itu kan suku pertama A. U akhir atau suku kedua, suku terakhir itu kan UN kan. Setengah A tambah UN. Biasanya yang sering dipakai rumusnya yang ini. Setengah A tambah UN. Tuh. Jelas, Sofi? Jelas, Kak. Makasih. Oke. Nabil dari screenshot. Apa ada yang mau tanya dulu? Nabil? Sudah di screenshot. Oke. Oh, udah ada Fadil juga. Oke, kita lanjut. Masih barisan aritmatika. Sekarang masuk ke sisipan. Sisipan itu apa? Yaitu bilangan yang diletakkan di antara dua bilangan. Barisan aritmatika awal misalkan A, U2, U3 sampai UN dengan beda B, kita bikin barisan aritmatika baru dengan menyisipkan K bilangan. Disisipkan K bilangan. Suku pertamanya masih A, maka sisipannya kamu sisipin nih, tapi pakai B aksen.
B yang beda-beda baru. Nah, suku kedua jadi suku K plus 2. UK plus 2. Sedangkan UN-nya itu suku ke UN-1K plus N. Ribet ya. Ini secara notasinya gini. Berdasarkan pengamatan antara barisan awal dan barisan baru, ini ada beda baru ya, B aksen itu beda baru. Kalau beda lama itu B aja. Maka dapat hubungan bahwa U aksen 1 itu kan sama dengan A. UK plus 2 itu sama dengan 2. Berarti dari sini A ini ditambah sama K plus 2K itu banyak sisipannya ya. Yang disisipan kan K bilangan. K plus 2 min 1 kan rumus UN itu kan, kita ingat lagi rumus UN kan A ditambah N min 1 kali B kan. Nah N-nya ini kamu ganti K plus 2 kan ini UN kan. Ya kan kamu ganti K plus 2. Berarti K plus 2 min 1 kan. Nah B-nya ini kamu ganti B aksen. Kamu ganti B aksen. Nah, ini ya, sama dengan U2. Jangan lupa U2-nya juga kamu ganti nanti ya. U2 itu kan kalau pakai suku yang lama berarti kan A tambah B ya. A tambah B U2-nya. Ini untuk U2-nya doang nih. Maka A-nya bisa kamu coret semua nih. Ya kan? Habis ya A-nya ya. Nah, maka kita dapat langsung ini abaikan aja sebenarnya. Yang dapat tuh ini sama dengan ini langsung. B sama dengan K plus 2 AK plus 1 B aksen. Tuh, yang ini kita abaikan karena A-nya kan habis ya. A-nya habis, maka B dapatlah K plus 1 B aksen. Dari situ kita dapat rumus sisipan bahwasanya B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Sehingga diperoleh rumus beda barunya tuh ini. Ininya tuh tadi notasi ini tuh untuk membuktikan rumus ini aja sebenarnya. Yang dipakai mah ini aja. Yang kita gunakan B aksen itu B per K plus 1. Di mana banyak suku barunya adalah N aksen itu sama dengan N-1K plus N. N aksennya ya. N aksennya itu berarti sama dengan N-1K plus N. Tuh. Dengan K-nya banyak bilangan yang diisikan. Bisa dipahamin? Belum ke contoh soal terkait rumusnya. Yang penting mah apa rumusnya aja itu. Kalau beda sisipan baru atau beda baru itu berarti B aksen ya. Itu beda lama dibagi banyak sisipannya tambah 1. Kalau banyak suku baru berarti N aksen ya. Berarti N-1 kali K ditambah N. Tuh. Jelas? Nabil? Nabil udah jelas? Jelas. Oke. Fadil udah di screenshot? Atau ada yang mau tanya dulu Fadil? Oke, lanjut. Contoh. Di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan. Sehingga terjadi sebuah barisan aritmatika. Dari sini kita tahu nih. Tentukanlah beda barisan aritmatika baru dulu ya pertanyaannya. Yang kedua suku tengahnya berapa yang barisan baru. Kita letaknya di mana. Yang pertama, kita jawab. Ini screenshot dulu. Udah, Nawaf? Soalnya.
Nah, udah di screenshot soalnya. Maaf, Kak. Saya izin. Iya. Oke. Nah, jawabannya ini kan. Tadi kan pertama kita harus tentukan A dan B lamanya dulu. A-nya kan 20 tadi. Suku terakhirnya 116, suku keduanya. Berarti kan bedanya 116 kurangi 20 itu 96. Terus K-nya 11. Maka beda baru kita masukin rumusnya. Yaitu B per K plus 1. Nah, di mana B-nya kan 96, K-nya 11 tambah 1, 12. 96 bagi 12, itu 8. Jadi beda barisan aritmatika yang baru adalah 8. Kemudian yang B, ditanyakan apa namanya, suku tengahnya kan. Kita tahu A-nya 20, U aksen N-nya yang baru ya 116. Di mana banyak sukunya, itu pakai rumus N-1K tambah N. N-nya kan tadi yang awal 2 kan. 2 kurangi 1. Ditambah 11, dikali 11 kan K-nya 11. Ditambah N awalnya 2. Maka 13. Atau cara gampangnya gini. Ini kan awalnya 2 suku tadi ya. Kan awalnya kan cuma 20 sama 16 kan. Sama 116 kan. Ditambahin sisipannya itu ada 11. Berarti kan ada 2 tambah 11. Cukup langsung aja 11 tambah 2. 2 tambah 11 langsung. Gitu. Kalau pakai logikanya gitu kalau nggak mau pakai rumus. Jadi sisi bilangan awalnya berapa, kamu tambahin sisipannya ada berapa. Tuh. Lebih gampangnya gitu. Maka suku tengahnya, UT-nya, berarti kan setengah A ditambah UN ya. UN-nya kan berarti kita gunakan 116. Berarti setengah 20 ditambah 116. Berarti 136 dibagi 2 itu 68. Itu UT-nya. Letak suku tengahnya di mana? Ya, rumus T kan sama dengan 1 plus N aksen. Kenapa N aksen? Karena kan yang aritmatika baru kan, ada 13-nya dibagi 2. Rumusnya dari sini ya. Dimana kan N tadi kan rumusnya 2T min 1 kan. Ya dibalik, jadi makanya kan N plus 1 sama dengan 2T, maka dapat T-nya N plus 1 per 2. Dapat rumus 1 plus N per 2 itu dari sini. Yang N sama dengan 2T min 1 ya, diingat. Ya udah dimasukin 1 tambah 13 bagi 2, dapatlah 7. Jadi suku tengah dari barisan aritmatika barunya itu 68 dan terletak pada suku ke-7. Jelas? Nabil? Bisa dipahamin, Nabil? Bisa. Oke. Fadil paham? Iya, Kak. Sofi udah di screenshot? Atau ada yang mau tanyain? Enggak, Kak. Itu udah di screenshot. Oke, kita lanjut. Latihannya. So, silakan kerjain. Sampai adzan Isya. Ntar setelah Isya kita